Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab 5 dari materi etika bisnis, yaitu keuntungan sebagai tujuan perusahaan. Yang pertama yaitu maksimalisasi keuntungan sebagai cita-cita kapitalisme. Proses maximization atau maksimalisasi keuntungan merupakan tema penting dalam ilmu manajemen ekonomi. Banyak buku pegangan manajemen ekonomi yang menggarisbawahi faktor ini dengan tekanan besar. Metode kuantitatif yang dipakai dalam manajemen ekonomi mengandaikan keuntungan sebagai tujuan perusahaan. Ekonomi terapan justru mencapai coraknya sebagai ilmu yang sistematis dan memiliki kerangka logis yang ketat karena hanya memandang keuntungan sebagai tujuan perusahaan sambil melewati semua tujuan lain yang mungkin. Yang kedua yaitu tentang masalah pekerjaan anak. Dalam Convention on the Right of the Child yang diterima dalam sidang umum PBB pada tahun 1989, diserahkan kepada masing-masing negara anggota untuk menetapkan usia minimum atau usia minimum untuk dapat memasuki lapangan kerja pasal 32 ayat 2. Organisasi Ketenagakerjaan Internasional atau ILO pada tahun 1973 mengeluarkan konvensi tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja di suatu negara-negara anggota ILO dianjurkan untuk meningkatkan usia minimum sebagai patokan. Dikatakan mereka harus mengupayakan usia minimum 18 tahun untuk pekerjaan berbahaya dan 16 tahun untuk pekerjaan ringan. Tetapi rupanya banyak negara kita meratifikasi konvensi ini. Indonesia baru mensahkan kompetensi tersebut pada tahun 1999 dan menetapkan usia minimum pada 15 tahun. Sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang dari 1951, batas minimum usia pekerja ditentukan pada 14 tahun. Yang ketiga yaitu relativasi keuntungan. Cara untuk melukiskan kreativitas keuntungan dalam bisnis sambil tidak mengabaikan perlunya adalah: yang pertama, keuntungan merupakan tolak ukur untuk menilai kesehatan perusahaan atau efisiensi manajemen dalam perusahaan. 2 titik keuntungan adalah pertanda yang menunjukkan bahwa produk atau jasa dihargai oleh masyarakat. Yang ketiga, keuntungan adalah cambuk untuk meningkatkan usaha. Yang keempat, keuntungan merupakan syarat kelangsungan perusahaan. Dan yang kelima, keuntungan mengimbangi risiko dalam usaha. Selanjutnya, manfaat bagi stakeholder. Paham stakeholder ini membuka perspektif baru untuk mendekati masalah tujuan perusahaan. Kita bisa mengatakan bahwa tujuan perusahaan adalah manfaat semua stakeholder, sekaligus juga di sini kita mempunyai kemungkinan baru untuk membahas segi etis dari suatu keputusan bisnis. Misalnya, tidak etis kalau dalam suatu keputusan bisnis hanya kepentingan para pemegang saham dipertimbangkan. Keputusan untuk menutup atau memindahkan suatu unit produksi seperti pabrik boleh disebut sebagai contoh. Keputusan ini mengandung implikasi etis yang penting. Bukan saja kepentingan para pemegang saham harus dipertimbangkan, tapi juga kepentingan dari semua pihak lain, khususnya para karyawan dan masyarakat di sekitar pabrik. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.